Arus balik Lebaran 2025 sebelum aktivitas perkantoran dan sekolah kembali dimulai pada 8 April pekan depan. Berbagai skema rekayasa lalu lintas pun disiapkan guna mengantisipasi keberatan pemudik yang kembali dari kampung halaman usai libur Lebaran. Masa puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 5, 6, hingga 7 April 2025. Prediksi ini mengacu pada aktivitas perkantoran dan sekolah yang akan kembali dimulai pada 8 April pekan depan. Tak ayal sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah dan kepolisian untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dan kepadatan kendaraan saat puncak arus balik. Mulai dari sistem satu arah atau one way yang diberlakukan secara bertahap di tol Trans Jawa. Sistem satu arah ini bahkan sudah mulai diterapkan secara lokal pada 3 April lalu dari kilometer 188 tol Cikopo Palimanan hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Berselang sehari, pihak kepolisian lantas memperpanjang jalur one way atau satu arah ke wilayah Jakarta mulai dari kilometer 219 tol Kanci Pejagan sejak Jumat sore. Kemudian mulai Sabtu pagi diberlakukan one way lokal dari kilometer 414 tol Kali Kangkung. Meski begitu, kebijakan one way ini baru akan diberlakukan secara nasional pada Minggu 6 April. Sementara itu, kebijakan rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Sumatera Jawa, yakni Pelabuhan Bakauheni Lampung, pada saat puncak arus balik nanti. Semua dermaga nantinya hanya akan melayani penyeberangan reguler, di mana nantinya akan disiapkan 5 kapal tambahan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan arus balik. Selain itu, pihak ASDP juga akan menyiapkan 2 dermaga khusus bagi pemudik roda 2. Tak hanya itu, pemanfaatan pelabuhan alternatif juga akan diterapkan, di mana pelabuhan Wika Beton akan digunakan untuk kendaraan golongan 5 dan 6 yang akan menuju Pelabuhan Merak pada pagi hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari, antara pukul 23.00 hingga 03.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan akan diarahkan menuju Pelabuhan Ciwandan. Tim Liputan Berita 1. Arus balik mulai terlihat di sejumlah titik, lalu seperti apa situasi arus balik terkini dan bagaimana persiapan menghadapi puncak arus balik. Nah, untuk membahas lebih lanjut, pemirsa kita segera terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, ada Pak Elba Damkuri. Selamat sore Pak Elba. Sore Mas. Agung di sini Pak Elba. Tampaknya lagi di jalan juga Pak Elba ya? Ya lagi di jalan, lagi berhenti dulu sebentar. Oke, Pak Elba. Kapolri kan memprediksi puncak arus balik akan terjadi mulai hari ini tanggal 5 hingga 7 April 2025. Sementara kita tahu ASN ini juga sudah mulai kembali bekerja begitu tanggal 8 April. Meskipun ada kebijakan WFA yang artinya sebagian AFN ini kan mungkin baru akan kembali ke kantor tanggal 9 bersama dengan usainya libur sekolah anak-anak gitu. Nah, dari Kementerian Perhubungan sendiri, apakah ada perbedaan tanggal puncak arus balik baik di jalur darat, pelabuhan maupun bandara? Ya, memang benar seperti disampaikan oleh Pak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan juga, Bapak Dudi Purwagandi, bahwa puncak arus balik ini, arus balik mudik ini kita perkirakan 5, 6, dan 7 April ya, Mas Agung. Untuk jalan darat seperti tol Trans Jawa ini memang kita perkirakan puncak arus balik ini terjadi pada 6 April. Makanya kemudian Korlantas Polri sudah menyiapkan one way nasional setelah dalam beberapa hari ini memberlakukan one way lokal di Jawa Tengah, di tol Trans Jawa. Kemudian juga di penyeberangan misalnya dari Sumatera ke Jawa, dari Bakauheni ke Merak, itu kita perkirakan dari ASDP memperkirakan itu puncak arus balik terjadi pada tanggal 5 ini, tanggal 5 April ini sampai besok dini hari. Di Bandara Soekarno-Hatta, seperti disampaikan oleh Injurni, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 7 April, Mas Agung. Oke, antisipasi dari Kementerian Perhubungan seperti apa, Pak Elba, untuk katakanlah kelancaran puncak arus balik baik jalur darat, laut maupun juga udara? Ya, Kementerian Perhubungan bersama dengan kepolisian, dengan Korlantas Polri dan juga pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah skenario manajemen lalu lintas maupun rekayasa lalu lintas terkait dengan kepadatan pada arus balik ini. Misalnya di jalan tol, di jalan Trans Jawa misalnya kita siapkan skenario one way
kemudian kontraflow, juga ada ganjil genap. Kemudian di penyeberangan jika terjadi antrian cukup panjang dari tol Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni misalnya, kita juga sudah menyiapkan buffer zone untuk kendaraan-kendaraan yang akan kita parkirkan di daerah-daerah penyangga itu di KM 20, KM 40 di tol Lampung. Sistem penundaan perjalanan pun dilakukan di pelabuhan Mas Agung, dan kemudian di bandara-bandara ini 24 jam sangat siaga para petugas di sana. Sistem check-in pun dibuat sedemikian cepat juga, termasuk check out maupun drop bagasi. Jadi semua disiapkan dengan sangat terintegrasi dengan sangat cepat sehingga kelancaran bisa kita jamin berlangsung dengan baik. Kemudian juga kita lihat juga beberapa BUMN memberikan diskon-diskon tarif supaya terjadi pemerataan arus balik ini dengan baik juga seperti ketika kelancaran pada arus mudik kemarin, Mas Agung. Oke, Pak Elba, ada yang juga menyampaikan bahwa memprediksi bahwa arus balik ini akan lebih padat dibandingkan dengan arus mudik. Benarkah demikian dari kacamata Anda? Ya, kita melihat kondisi sekarang ini memang arus balik benar-benar harus kita siapkan dengan sangat baik sekali, Mas Agung. Makanya kita sangat menyambut positif, Menteri Perhubungan sangat apresiatif terhadap surat edaran kebijakan dari Menpan RB yang memperpanjang masa kerja fleksibel ya, atau bekerja dari mana saja sampai tanggal 8 April, Mas Agung. Nah, ini memberikan ruang bagi ASN, bagi pegawai negeri, bagi aparatur sipil negara untuk mengatur kembali rencana balik mereka ke tempat tinggal mereka seperti semula. Dan ini memberikan ruang yang sangat luas sekali sehingga terjadi pemerataan pada arus balik seperti ketika terjadi pada arus mudik kemarin, Mas Agung. Dan ini sangat kita apresiatif sekali keputusan dari Menpan RB ini, Mas Agung. Oke, mungkin catatan evaluasinya belum secara resmi keluar begitu, tetapi banyak yang merasakan pada saat lakukan perjalanan mudik kemarin begitu di darat relatif lebih lancar begitu ya, karena beda-beda jadwalnya terpisah-pisah begitu ya. Nah, untuk pemudik tahun ini tetapi juga ada yang menyebutkan bahwa datanya dibandingkan dengan pemudik tahun lalu, benarkah ada penurunan, Pak Elba? Ya, kita memang terjadi pemerataan pada tahun ini arus mudik sehingga lancar, termasuk di Pelabuhan Merak Bakauheni. Bisa kita lihat, alhamdulillah berjalan lancar. Beberapa kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, itu memberikan ruang yang luas sehingga terjadi arus mudik itu lebih merata dengan kerja dari mana saja tadi, WFA, program mudik gratis, kemudian juga potongan-potongan harga tiket dari pesawat sampai dengan harga tiket kereta juga, itu memberikan dampak besar terhadap pemerataan jumlah penumpang atau pemudik yang kembali ke kampung halamannya. Nah, saat ini kita fokus kepada persiapan arus balik nih, Mas Agung. Jadi data-data perbandingan kita tunggu saja sampai arus balik ini selesai sehingga kita tahu benar-benar jumlah real masyarakat yang mudik ini seberapa banyak, berapa banyak kendaraan dan berapa banyak motor yang bepergian selama arus mudik Lebaran 2025 ini, Mas Agung. Oke, jadi untuk data resmi sebetulnya juga belum ada. Benarkah premis yang mengatakan bahwa jumlah pemudik tahun ini memang relatif lebih sedikit, itu kita belum ketemu data resminya begitu ya. Kalau kita bicara preferensi warga nih Pak Elba, tahun ini moda transportasi apa yang masih menjadi primadona masyarakat, pilihan masyarakat paling utama untuk mudik tahun ini? Apakah mayoritas masyarakat mudik ini masih menggunakan kendaraan pribadi atau justru sudah mulai beralih nih dengan menggunakan moda atau transportasi publik? Kalau secara agregat, Mas Agung, memang kendaraan umum masih mayoritas digunakan oleh para pemudik untuk kembali ke kampung halaman. Tetapi kalau kita bicara unit per unit, memang mobil pribadi masih nomor satu, Mas Agung, sekitar di atas 20%. Kemudian baru bis, kereta, pesawat, kapal penyeberangan, kapal laut, dan motor. Tapi secara umum, secara garis besar, secara agregat, angkutan umum masih oke, masih lebih banyak dipakai dibanding kendaraan pribadi, dan ini hal positif yang memang penting terjadi pada saat musim-musim besar seperti Lebaran maupun Nataru, Mas Agung. Oke, terakhir mungkin bagaimana dengan angka kecelakaan dan keselamatan di setiap lini transportasi baik darat, laut maupun udara begitu? Apakah angkanya berkurang jika dibandingkan tahun lalu? Sudah masuk ke data ini?
Ya, alhamdulillah Mas Agung, Pak Kapolri, Pak Korlantas juga sudah mengumumkan, sudah menyampaikan kepada publik bahwa pada arus mudik Lebaran tahun ini jumlah kecelakaan menurun drastis, jumlah fatalitas korban yang meninggal pun jauh menurun drastis, dan ini benar-benar kita syukuri kelancaran arus lalu lintas selama mudik Lebaran 2025 ini, dan kita berharap juga selama arus balik ini pun semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan masyarakat bisa kembali ke rumah dengan selamat. Kita imbau terus kepada para pemudik, kepada para pengemudi untuk tetap menjaga keselamatan, memprioritaskan keselamatan yang utama sehingga masyarakat benar-benar terjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya sehingga bisa beraktivitas kembali seperti semula di kota-kota tempat tinggal mereka. Baik, terima kasih Pak Elba sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Breaking News dan berbagi insight pada sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Hati-hati di jalan Pak Elba. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Dapuri. Dipersembahkan oleh